Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrawati Ulum, Prodi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tanaman atau tumbuhan. Tanaman dan manusia. Tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita karena mereka menghasilkan hampir semua makanan kita. Kami memakan tanaman baik secara langsung dan dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, atau secara tidak langsung dengan memakan hewan yang mengonsumsi tumbuhan. Tumbuhan juga menyediakan obat-obatan, pakaian, kertas, kosmetik, dan banyak produk lainnya. Tumbuhan memainkan peran utama, peran dalam siklus terus-menerus dari air bumi, oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi mineral. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan adalah disebut botani. Baik, yang selanjutnya adalah budidaya tanaman. Dari lebih dari 350.000 spesies tanaman, orang menggunakan setidaknya 10.000 spesies untuk makanan. Luar biasa bukan? Kurang dari 20 spesies tanaman menyediakan lebih dari 90% pasukan makanan kita. Budidaya tanaman untuk makanan mungkin dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu di Timur Tengah. Gandum, barley, lentil, dan kacang polong adalah makanan domestik pertama tanaman-tanaman. Menanam dan memelihara hewan untuk keperluan manusia disebut pertanian. Selanjutnya adalah tanaman makanan. Tanaman makanan biasanya diklasifikasi sebagian berdasarkan penggunaan dan sebagian lagi menurut famili. Klasifikasi digunakan oleh para ilmuwan karena sebagian besar kategori mengandung spesies yang tidak berkerabat dekat. Juga banyak tanaman cocok dengan lebih banyak dari satu kategori. Misalnya jagung adalah sereal, tetapi bisa juga diklasifikasikan sebagai tanaman minyak, pemanis, sayuran, dan minuman. Terus yang pertama, sereal. Sereal adalah rerumputan yang mengandung biji-bijian. Biji-bijian adalah yang bisa dimakan kering buah dari sereal. Lebih dari separuh lahan budidaya dunia khususnya untuk tanaman sereal seperti beras, gandum, jagung, sorghum, gandum hitam, dan jawawut. Di seluruh dunia, sereal menyediakan sekitar 50% kalori dalam rata-rata makanan manusia. Selain itu, banyak biji-bijian dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga secara tidak langsung dikonsumsi oleh masyarakat sebagai daging, unggas, telur, dan produk susu. Gandum dan jagung diproduksi dalam jumlah terbesar. Gandum tumbuh baik di iklim sedang hingga dingin, termasuk bagian dari Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada. Terus yang kedua adalah tanah akar. Tanaman umbi-umbian adalah akar atau batang bawah tanah yang kaya akan karbohidrat.
menghidrasi di banyak bagian dunia, tanaman umbi-umbian menggantikan sereal dalam menyediakan bagian utama dari diet. Namun, diet tanaman umbi-umbian atau sereal saja biasanya rendah dalam beberapa hal penting asam amino. Untuk memperbaiki kekurangan ini, orang harus memakan yang lain makanan seperti kacang-kacangan atau protein hewani. Tanaman umbi-umbian dan ubi lainnya sebenarnya umbi-umbian batang bawah tanah yang dimodifikasi, tetapi dianggap sebagai akar tanaman karena mereka tumbuh di bawah tanah. Terus yang ketiga adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah anggota keluarga kacang polong dan menghasilkan biji dalam polong. Kedelai adalah tanaman legum yang paling penting karena diproduksi dalam jumlah terbesar dan memiliki banyak impor. Penggunaannya, kedelai digunakan untuk membuat minyak sayur, susu kedelai, kedelai saus, tahu, dan margarin. Alfalfa dan semanggi adalah kacang-kacangan yang digunakan terutama sebagai pakan ternak. Kacang-kacangan penting dalam pertanian karena mereka meningkatkan kandungan nitrogen tanah. Ingat, itu beberapa bakteri membentuk hubungan simbiosis dengan banyak kacang-kacangan dan mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Terus yang keempat adalah buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Banyak sayuran yang kita kenal seperti tomat, kacang hijau, dan labu siam sebenarnya secara botani diklasifikasikan sebagai buah-buahan, bukan tomat. Yang keempat, selanjutnya, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Banyak sayuran yang kita kenal seperti tomat, kacang hijau, dan labu siam sebenarnya secara botani diklasifikasikan sebagai buah-buahan. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang berbunga yang biasanya mengandung biji. Makanan yang berasal dari daun, batang, biji, dan akar tumbuhan tidak berkayu adalah sering disebut sayuran. Buah-buahan dan sayuran sangat baik bagi kesehatan. Buah-buahan dan sayuran sangat baik sumber banyak vitamin dan mineral penting, membuatnya bagian penting dari diet sehat. Kacang adalah buah kering dan keras yang tidak terbelah untuk melepaskan benihnya. Kacang-kacangan tersebut termasuk almond, walnut, pecan, dan hazelnut. Kacang umumnya dianggap sebagai kacang-kacangan, tetapi sebenarnya klasifikasikan sebagai kacang-kacangan dan polong-polongan adalah protein yang lebih tinggi dibandingkan makan nabati lainnya. Terus yang kelima ada rempah-rempah, herbal, dan penyedap rasa. Tanaman pangan lainnya menambah variasi dan kesenangan pada makanan kita dengan penyedap air, minuman, dan makanan kita. Lebih dari setengah populasi menelan kafein melalui minuman kopi, teh, dan minuman cola.
baik rempah-rempah maupun rempah-rempah yang digunakan untuk menambah rasa pada makanan. Pada umumnya rempah-rempah berasal dari bagian tumbuhan selain daun dan bersifat tropis. Herbal biasanya datang dari daun dan biasanya dapat ditanam di pekarangan rumah. Penyedap rasa seperti coklat dan kelapa biasanya tidak dianggap sebagai bumbu atau herbal, dan karena itu tempatnya dalam kategori terpisah. Rasa lain digunakan untuk membuat air tonik. Kina berasal dari kulit kayu pohon kina yang digunakan untuk mengobati malaria. Terus selanjutnya ada produksi makanan. Selain beberapa dekade, para ahli telah memprediksi kekurangan makanan yang meluas usia karena terus bertambahnya populasi dunia. Namun, kekurangan pangan besar-besaran tidak hanya terjadi karena meningkatkan penggunaan irigasi, pupuk, dan pestisida. Baik, yang kedua ada interaksi antara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan berinteraksi dengan hewan dalam banyak cara yang menarik. Banyak aliran tumbuhan menarik, penyerbuk hewan yang membawa serbuk sari dari satu tanaman ke yang lain. Biasanya penyerbuk mendapat hadiah atas usahanya berupa makanan dan nektar. Ukuran, bentuk, warna, dan bau banyak bunga membuat mereka menarik bagi penyerbuk mereka. Contohnya pada bunga anggrek. Bunga anggrek menunjukkan bahwa pada beberapa spesies anggrek, bunganya telah berevolusi agar terlihat dan berbau seperti tawon atau lebah betina penyerbuk. Tawon atau lebah jantan mendarat di atas bunga dengan keyakinan bahwa dia memilikinya. Terletak jodoh. Serbuk sari yang disentuh menempel di tubuhnya dan dipindahkan ke anggrek berikutnya yang dikunjungi. Dalam hal ini, bunga memikat penyerbuk dengan janji pasangan, tetapi membodohi serangga untuk mengambil serbuk sari tanpa menerima hadiah. Terus yang ketiga yaitu interaksi tanaman dengan mikroba. Dua aspek penting dari ekologi tumbuhan adalah interaksi tumbuhan dengan jamur dan dengan bakteri. Interaksi tanaman dengan mikroba mungkin berbahaya. Tanaman seperti dalam kasus penyakit jamur dan bakteri. Penyakit sering menyebabkan kerugian panen yang besar. Namun, bakteri dan jamur juga membentuk hubungan menguntungkan yang penting dengan tanaman. Mayoritas spesies tumbuhan membentuk mokoriza, yaitu hubungan simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan. Jamur mikoriza menembus akar, sering mengubah akar struktur, namun jamur tidak merusak akar. Sebaliknya, itu sangat meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap air dan lainnya. Nutrisi anorganik seperti fosfor dan kalium. Ada tanaman berbahaya. Meskipun banyak manfaat yang diberikan tanaman, beberapa tanaman juga dapat menyebabkan kerusakan. Banyak kematian disebabkan oleh produk tanaman yang membuat ketagihan,
seperti tembakau, kokain, opium, dan alkohol. Beberapa spesies tumbuhan berbahaya jika dimakan atau disentuh. Poisonifi dan poisonoak memberi ruam gatal untuk jutaan orang Amerika Serikat setiap tahun. Anak-anak sering diracuni meskipun biasanya tidak fatal. Ketika mereka memakan daun atau beri berwarna-warni dari tanaman rumah atau taman, meskipun tersebar luas, melaporkan sebaliknya. Poisontia, tanaman Natal yang populer, adalah tidak mematikan, tetapi getahnya dapat menyebabkan iritasi kulit. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.